menyambung penjelasan mengenai gagal ginjal akut dan kronik kemarin, pasti banyak yang penasaran juga nih tentang gejalanya. Nah, di edukasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai gejala dari gagal ginjal akut dan kronik. Pada prinsipnya, gejala dari gagal ginjal baik akut maupun kronik itu sama-sama menunjukkan gejala gangguan fungsi ginjal. Hanya saja bedanya, kalau yang gagal ginjal akut itu terjadinya tiba-tiba. Kalau yang gagal ginjal kronik itu terjadinya bertahap dan terkadang gejalanya tidak muncul bersamaan. Kalau gagal ginjal akut, itu gejala-gejalanya bisa muncul bersamaan dan tiba-tiba. Nah, sesuai definisinya, kegagalan fungsi ginjal itu artinya kita harus tahu dulu fungsi ginjal yang normal. Jadi, kita flashback sedikit nih. Kalian bisa lihat di video edukasi saya yang awal-awal dulu mengenai fungsi ginjal yang normal itu apa. Karena kalau yang namanya kegagalan fungsi, itu berarti fungsi-fungsi normal tersebut tidak berjalan dengan baik. Fungsi normal ginjal itu dibagi dua. Ada fungsi ekskresi atau pembuangan atau penyaringan, dan ada fungsi hormonal. Untuk fungsi penyaringan atau ekskresi atau pembuangan itu nanti terkait dengan bagaimana ginjal itu turut andil dalam mengatur beberapa keseimbangan dari cairan ya, air, lalu elektrolit. Elektrolit itu seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga mengatur keseimbangan asam dan basa. Jadinya kalau ginjal kita berfungsi dengan baik, itu darah di dalam tubuh kita itu pH-nya sudah ada rentang normalnya ya, antara 7,35 sampai 7,45. Nah, kalau fungsi pembuangan atau filtrasi atau ekskresi ini terganggu, maka yang pertama nanti bisa terjadi penumpukan cairan. Makanya pada orang-orang dengan gagal ginjal itu dia bisa bengkak. Lalu yang kedua, fungsi untuk gangguan elektrolitnya. Nah, elektrolit yang paling bahaya kalau numpuk terlalu banyak di dalam tubuh itu adalah kalium. Karena kalium itu kalau terlalu banyak di luar sel, dia bisa berbahaya terutama untuk jantung, bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi pada orang-orang dengan gagal ginjal bisa terjadi hiperkalemi yang mengancam nyawa. Lalu yang ketiga, kalau asam basa itu terganggu, maka darah dari pasien penyakit ginjal atau gagal ginjal itu bisa asam. Nah, kalau suasana di dalam darah itu asam, itu akan sangat bisa mengganggu fungsi tubuh atau fungsi metabolisme tubuh kita yang lain. Selain bengkak, bila terjadi ketidakseimbangan cairan, itu bisa terjadi penumpukan cairan yang jauh lebih berbahaya, yaitu kalau terjadi penumpukan cairannya di paru-paru, yang kita sebut edema paru, itu bisa mengancam jiwa. Nah, yang gangguan fungsi hormonal ini ada beberapa hormon yang vital sekali karena dia dihasilkan oleh ginjal. Yang pertama adalah hormon eritropoietin. Jadi hormon eritropoietin itu berfungsi membantu pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Nah, pada orang dengan gagal ginjal itu bisa terjadi kekurangan ya atau menurunnya hormon eritropoietin karena sel-sel penghasilnya yang di ginjal itu rusak. Dan ini biasanya sih terjadi pada gagal ginjal yang kronik yang sifatnya lama dan bertahap. Makanya pada orang-orang dengan penyakit ginjal kronik itu sering terjadi anemia. Terus fungsi hormonal yang kedua yang tidak kalah penting juga adalah vitamin D. Meskipun vitamin D ini belum dikategorikan sebagai hormon, tapi sebetulnya fungsinya sangat luas mirip hormon. Jadi vitamin D ini dibentuk di bawah kulit kita oleh sinar ultraviolet B, lalu dia akan diaktifasi di dua tempat, yaitu di liver dan yang terakhir di ginjal. Jadi kalau di ginjal terjadi gangguan atau kegagalan fungsi di situ, maka vitamin D tidak bisa menjadi aktif. Jika vitamin D tidak aktif, maka tidak bisa berfungsi untuk melancarkan metabolisme sebagaimana biasanya. Jadi pada orang-orang dengan gagal ginjal, terutama yang kronik, yang terjadi lama dan bertahap, itu bisa terjadi kekurangan vitamin D yang aktif. Akhirnya, bila vitamin D yang aktif ini menurun, maka bisa berpengaruh pada kekuatan tulang dari pasien-pasien penyakit ginjal atau gagal ginjal. Itu yang bisa menyebabkan patah tulang atau osteoporosis dini, dan banyak juga akibat-akibat lain terkait dengan kompensasi dari tubuh untuk mengkompensasi dampak dari kekurangan vitamin D ini. Dan yang ketiga adalah hormon renin. Ini juga salah satu hormon yang penting karena dia bisa mengatur tekanan darah di dalam tubuh manusia. Dan dihasilkan oleh sel ginjal juga. Jadi kalau sel ginjal penghasil renin ini terganggu fungsinya, renin tidak bisa diproduksi dengan baik, maka tekanan darah juga bisa terganggu. Yang paling sering terjadi hipertensi yang sulit terkontrol. Jadi Nephro Friends, sudah jelas ya, gejala baik itu dari gagal ginjal akut maupun kronik sebenarnya awal mulanya semua adalah
gangguan fungsi dari ginjal. Jadi kalau kita tahu fungsi ginjal itu apa, ya kalau terjadi gangguan maka terjadi kegagalan. Hanya bedanya yang satu terjadi mendadak tiba-tiba dan biasanya kondisinya sangat berat, itu yang akut, sedangkan yang kronik itu sifatnya bertahap. Tapi ada juga nanti kondisi di mana penyakit atau gagal ginjal kronik itu akan diperberat dengan kondisi gagal ginjal akut. Nah, apa itu? Kita akan ketemu di video edukasi berikutnya.